menggunakan bahasa hukum yang keras, jangan lembut terus. Sedikit agak keras kita bukan peringatan Isra Miraj, ini pengajian biasa, pengajian silmu. Allah selain disebut dengan lalai dalam sholat. Perhatikan ibadah dalam Al-Quran itu yang diancam masuk neraka itu bukan yang tidak sholat, bukan hanya yang tidak sholat, tapi yang sholat akan diancam. Ya. Alladzina an sholatihim sahur. Fawailul lil musallin. Fawail. Neraka wail bagi orang yang sholat. Alladzina an sholatihim sahur, yaitu orang yang lalai dari sholat. Ya. Apa itu orang yang lalai dari sholat? Termasuk sebenarnya kelalaian ketika kita sudah menunda waktu. Ya, kita tidak bahas tentang meninggalkan sholat, tidak dibahas bagaimana orang yang tidak sholat. Nah, ini yang dimaksudkan. Saya takut kalau ini yang ditanyakan. Kemarin waktu takziah istrinya Ketua MUI, Prof. Amir Khair, itu ada dari Asania yang membawakan tausiah. Apa dia bilang? Kalau ada orang yang tidak sholat terus mati, kita sepakat saja tidak usah disolati. Tapi pandangan sedikit langsung banyak tertulis penjara. Kesal sekali. Ini guru kita tidak sadar juga. Sampai ada yang bertanya, jawab pertanyaan. Bukan kewajiban Ustaz mensalati para kifayah atau mensalati orang yang sudah meninggal. Ya, ini hukum sosial. Saya tahu bahwa Ustaz itu tidak mau mengungkap hukum. Karena kalau kita mengungkap hukum itu berat. Karena jumhur, yang disebut dengan jumhur sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Cuma jarang dilakukan. Apa jumhurnya orang yang meninggalkan sholat? Kesepakatannya itu orang yang meninggalkan sholat hukumannya itu boleh dipenggal lehernya. 4 imam mazhab sama. Hanya ada 3 perbedaan di antara imam mazhab terkait orang yang meninggalkan sholat. 3 saja perbedaan. Yang pertama, hukum orang yang meninggalkan sholat disebut sebagai murtad, keluar dari Islam. Itu hukum pertama. Hukum kedua, dia tetap Islam, tetapi harus dibunuh. Hukumannya orang yang meninggalkan tidak sholat. Yang ketiga, ini yang pendidikan, fasik. Fasik. Orang fasik jelas sekali tempat neraka jahanam. Saya khawatir, saya kira taruh ini pertimbangan yang jelas pernah mengatakan jawabannya sebenarnya. Jadi kita yang sholat satu jenazah itu kalau dia tidak sholat itu tidak lebih karena penghormatan saja kepada keluarga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan dalam diri, dalam hati setiap orang-orang beriman. Yazdadu imanan imani, Allah akan menambahkan keimanan itu dalam diri kita. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Jamaah
Maghrib yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terlalu banyak rasanya hal yang membuat kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini adalah malam Jumat, bahkan hari ini sudah memasuki Jumat. Hal yang sering melalaikan kita itu adalah Jumat. Padahal Jumat adalah hari yang istimewa, hari yang dibedakan dari hari-hari yang lain. Hari Jumat pahala dilipat gandakan, dosa-dosa digugurkan. Kita memperbanyak salawat untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala jamaah maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kajian kita hari malam hari ini saya tidak dikasih judul, ya. Jadi saya cuma teringat bahwa bulan ini adalah bulan Rajab. Dan memasuki bulan Rajab, ada doa yang setiap hari harus kita lakukan. Allahumma ighfir lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Setiap hari kita baca doa dan semoga kita disampaikan pada bulan. Oleh karena itu, karena waktu kita tidak banyak, saya hanya akan menyampaikan dua hal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sehubungan dengan bulan Rajab. Itu yang saya jadikan tema hari ini. Sebagaimana dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ini ayat jarang disebutkan. Selalu kita dengarkan illa rahmatan lil alamin. Padahal ada ayat yang sama, illa mubasysyiran wa nadhira. Memberi kabar gembira sekaligus memberi peringatan. Oleh karena itu saya mencoba mengajak kita untuk merasakan kabar gembira dari Islam ini. Tapi sekaligus kita juga mau merasakan bagaimana rasanya kalau kita diperingati oleh Al-Quran. Bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan Rasulullah, bergembira dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubasysyiran, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, itu penting. Oleh karena itu, saya mulai dengan kajian ayat ini. Saya hanya kajian ayat. Biasa kita sebut kalau kampus itu ya namanya tafsir maudhu, tafsir tematik, tafsir maudhu. Nah, ayat yang saya mau menjadikan kabar gembira hari ini, saya mau mengajak kita dulu mengkaji tentang surga dan neraka. Nanti di sisi yang kedua, saya mengajak kita untuk mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi pertama, saya coba angkat ayat yang ada dalam surah Shad, surah Shad. Nanti kita gabung dengan surah Shad dan surah Zumar dan bandingkan di situ ya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahmatnya luar biasa. Dalam surah Shad ayat 50 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jannatu 'adn. Ini surga adn, surga adn itu surga yang tertinggi. Ya, lagi di atas surga. Jannatu 'adn. Mufattahatan. Mufattahatan
lahumul abwab. Ini Allah menggambarkan tentang pintu surga. Allah menggunakan mufattah, bahwa surga ada itu telah mufattah, terbuka. Kalau maftuh dia terbuka dan ditutup lagi, tapi ini mufattah. Itu kalau mufattah, pintu terbuka dan tertahan, tidak bisa lagi tertutup. Nah, ini juga menggambarkan bahwa sekarang ini pintu surga sudah terbuka. Lahumul abwab, bagi mereka pintu-pintu itu telah dibuka. Pintu surga itu, pintu surga ada itu telah dibuka. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang pintu surga, saya mengajak kita untuk pindah ke surah As-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, digiring mereka secara bergerombolan masuk ke dalam neraka, menuju ke neraka. Zumara. Jadi orang kalau masuk ke neraka itu berkelompok-kelompok berdasarkan dosanya masing-masing. Itulah zumar. Jadi kelompok pezina, kelompok penjudi, kelompok peminum, itu berkelompok-kelompok. Jadi disebut dengan zumar. Nah, apa yang menarik dari ayat ini? Yang menarik dari ayat ini adalah karena Allah mengatakan idza ja'uha, ketika mereka sampai di depan neraka, futihat abwabuha, baru terbuka pintu neraka. Jadi kalau neraka itu nanti sampai di depannya baru terbuka. Artinya hari ini neraka sedang tutup. Gambaran surga dan neraka. Sekaligus ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak menghendaki kita masuk neraka. Karena surganya dibuka, nerakanya ditutup. Wasiqah, dipaksa masuk orang ke neraka, cepat masuk. Tapi nanti terbuka pada saat dia berada di depan. Idza ja'uha futihat abwabuha. Nah, di ayat berikutnya dengan kalimat yang sama, wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim jannat. Jadi orang-orang yang bertakwa juga berkelompok. Orang yang masuk ke dalam surga itu berkelompok. Jadi ada kelompok orang yang masuk ke surga itu berdasarkan kelompok amal. Ya. Ada orang masuk surga satu kelompok karena infak, kelompok karena puasa, kelompok karena sholat, kelompok karena satu tahajud. Itu wasiqah. Nah, hatta idza ja'uha. Di sini Allah menggunakan kalimat yang berbeda. Tiba-tiba Allah menggunakan wa futihat. Ada kalimat waw di tengahnya. Kalau neraka tadi tidak ada wawnya. Nanti berada di depan pintu baru terbuka. Tetapi surga sehubungan dengan surah-surah sebelumnya itu menyebutkan wa futihat, dan orang-orang yang bertakwa itu digiring masuk ke surga menuju ke pintunya wa futihat, yang telah terbuka. Jadi ini luar biasa, yang telah terbuka. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah mereka masuk? Setelah mereka masuk, kalimat yang pertama keluar dari mulut orang yang masuk surga adalah wa qalu alhamdulillah.
Jadi hari ini kalau kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, ingat kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat pertama yang kita ucapkan pada saat kita masuk surga. Tetapi alhamdulillah di dunia dengan alhamdulillah di surga beda. Apa bedanya? Kalau sekarang kita ucapkan alhamdulillah masih ada kebatilan, selalu ada kebatilan. Tetapi kalau ketika orang sudah masuk surga, alhamdulillah, kira-kira gitu, hampir lepas, tidak ada lagi, digasah, gitu. Nah, itu tentang kabar gembira tentang pintu surga. Jadi kalau ada yang mengatakan surga sekarang ini sudah ada, terbuka pintunya, tapi neraka tertutup pintu. Nanti kita kalau ada yang kurang jelas silahkan. Nah, masih ada waktu sedikit. Kabar gembira berikutnya adalah ini juga masih kabar gembira. Di dalam surah Allah ayat 23, ini hal yang menarik. Allah bilang, Jannatu adn, surga anak, surga yang tertinggi tadi. Yadkhulunaha, mereka itu masuk. Wa man shalaha, siapa saja yang soleh, min abaihi, nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka. Jadi kelompok nenek itu, ya, nenek atau yang soleh. Nah, itu yang pertama disebut dalam ayat ini adalah ini tentang keluarga itu. Bahwa nanti orang masuk ke surga itu berdasarkan kelompok keluarga. Min abaihi, abi, orang tua kita, ini moyang kita. Kalau kita pernah punya keluarga orang tua kakek yang besar, yang lama, sudah bayangan kita bakal dibuka. Kenapa? Karena di ayat berikutnya, wa azwajihi, istri-istrinya. Ya. Jadi kalau kita punya istri itu, kita masuk surga. Kalau suami masuk surga, pasti ikut. Ayat ini bilang begini, wa azwajihi. Sudah itu, wa dzurriyyatihi, anaknya itu, bapaknya, orang tuanya, istrinya, anaknya. Baru di sini disebutkan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada malaikat yang keluar masuk dari semua pintu. Bayangkan kita dijaga oleh malaikat. Nah, kalau kita tidak ketemu dengan keluarga kita di surga, ada dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan kalau kita tidak ketemu di surga. Tidak ketemu dengan bapak kita, tidak ketemu dengan istri kita, tidak ketemu dengan anak kita. Kemungkinan ada, dia berada di surga yang berbeda, atau dia berada di neraka. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia ada di neraka? Tafsir ayat ini, kalau ada keluarga kita yang soleh, karena ada 4 kategori orang yang menempati surga ada an-nabiyyin, asy-syuhada, as-siddiqin, dan as-salihin. Kita di yang ketiga itu salih. Kalau dia sudah masuk ke situ, dia punya syafaat. Dia boleh mendatangkan istri. Luar biasa. Makanya orang bilang waktu ada yang bertanya, bagaimana kalau Ustaz, bolehkah saya masuk istriku? Jangan, karena cari sekarang. Atau ada yang bertanya, begitu istriku lagi, beli lagi di surga. Tidak, jangan khawatir, karena dia berubah. Orang di surga itu sudah berubah semua.
Tidak ada lagi. Casing yang kita pakai, itu yang kita pakai, ini diganti. Kita sangka kain yang dipakai, tidak. Ini nanti mati. Kita mati, ruh yang hidup yang mati itu cuma ini, tubuh yang ditempati ruh. Setelah alam langit, casing itu tubuh kita itu diganti dengan yang lebih mudah. Tidak ada lagi keinginannya. Ya, tidak ada keinginan untuk buang air, tidak ada yang begitu. Tidak ada lagi perasaan cemburu dan sebagainya, tidak ada lagi. Itu kisi baru. Begitu. Ini kabar gembiranya tentang kalau tersebut. Oleh karena itu, nah, apa yang berat? Yang berat yang kita berdosa. Nah, saya masuk ke bagian keduanya tentang nadhira, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? Ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan Isra Miraj. Saya hubungkan nanti di sini. Ada ayat dalam surah Maryam. Kalau baca ayat itu kita juga katakan juga baca. Auzubillahi fakhalafa min ba'dihim khalfun. Jadi ini tentang kisah Allah menggambarkan ada generasi sebelumnya, generasinya para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, terus turun Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dengan seluruh turunannya baik semuanya. Tiba-tiba setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Setelah generasi itu akan datang satu generasi khalfun. Khalfun dalam bahasa Arab beda dengan khalaf. Kalau khalaf itu generasi yang akan datang, tapi generasi ini baik. Makanya istilah ulama khalaf. Nah, ulama khalaf itu ulama yang datang kemudian, tetapi ulama ini baik, bagus. Generasi yang datang kemudian itu bagus, tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bahwa akan datang sekelompok orang atau generasi yang khalfun, jelek sekali. Nah, ini kita khawatir jangan sampai kita ada di sini dan minimal sebetulnya ada keluarga kita termasuk di sini. Kenapa dianggap buruk? Apa yang membuat mereka buruk? Khalfun. Disebutkan di ayat berikut, adawus shalah wattaba'u syahwat. Jadi dua keburukan. Keburukannya yaitu lalai dari sholat, kemudian menjadi pengikut hawa nafsu. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sholat karena itu Rajab. Allah menggunakan kata lalai dalam sholat. Saya minta maaf karena mulai agak ekstrim ini namanya peringatan. Tidak apa-apa agak keras ini. Sekali-sekali kita menggunakan bahasa hukum yang keras. Jangan lembut-lembut terus. Sedikit agak keras ini bukan peringatan Isra Miraj, ini pengajian biasa, pengajian silu. Allah salah yang disebut dengan lalai dalam sholat. Perhatikan ibadah dalam Al-Quran itu yang diancam masuk neraka itu bukan yang tidak sholat, bukan hanya yang tidak sholat, tapi yang sholat akan diancam. Ya. Alladzina an sholatihim sahur. Fawailul lil musallin. Fawail. Neraka wail bagi orang yang sholat. Alladzina an sholatihim sahur. Yaitu orang yang lalai dari sholat. Ya. Apa itu orang yang lalai dari sholat? Termasuk sebenarnya kelalaian ketika kita sudah menunda waktu. Ya, kita tidak bahas tentang meninggalkan sholat, tidak dibahas bagaimana orang yang tidak sholat. Nah, ini yang dimaksudkan. Saya takut kalau ini yang ditanyakan. Kemarin waktu takziah istrinya Ketua MUI,
Prof. Amir Khair itu ada dari Asamia yang membawakan tausiah. Apa dia bilang? Kalau ada orang yang tidak sholat terus mati, kita sepakat saja nggak usah disolati. Tapi pandangan sedikit langsung banyak tertulis pekerjaan. Kesal sekali. Ini guru kita ada kesal juga. Sampai ada yang bertanya, jawab pertanyaan. Bukan kewajiban Ustaz mensalati para penghifaya atau mensalati orang yang sudah meninggal. Ya, ini hukum sosial. Saya tahu bahwa Ustaz itu tidak mau mengungkap hukum. Karena kalau kita mengungkap hukum itu berat. Karena jumhur, yang disebut dengan jumhur sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Cuma jarang datang. Apa jumhurnya orang yang meninggalkan sholat? Kesepakatannya itu orang yang meninggalkan sholat hukumannya itu boleh dipenggal lehernya. 4 imam mazhab sama. Hanya ada 3 perbedaan di antara imam mazhab terkait orang yang meninggalkan sholat. 3 saja perbedaan. Yang pertama, hukum orang yang meninggalkan sholat disebut sebagai murtad, keluar dari Islam. Itu hukum pertama. Hukum kedua, dia tetap Islam, tetapi harus dibunuh. Hukumannya orang yang meninggalkan tidak sholat. Yang ketiga, ini yang pendidikan, fasik. Fasik. Orang fasik jelas sekali tempat neraka jahanam. Saya khawatir, saya kira untuk ta'aruf ini pertimbangan yang pernah mengatakan jawabannya sebenarnya. Jadi kita itu sholat satu jenazah itu kalau dia tidak sholat itu tidak lebih karena penghormatan saja kepada keluarga. Saya bilang keras, tapi hukum kita cari apapun di kitab manapun, di masa manapun, hukumnya tetap sama. Asalkan Ahlussunnah wal Jamaah yang 4 imam mazhab semua ketemu sama. Cuma diperingat tadi secara jelas, namun yang kan itu. Makanya sebenarnya kan itu Rasulullah anakmu kalau 7 tahun ngajar nih 10 tahun pukul. Saudara itu 10 tahun saja, berarti kalau lebih dari situ gitu-gitu. Nah, yang terakhir saya kalau terasa berat kajiannya, tapi tidak apa-apa kita ini sampaikan. Tapi kalau keluarga kita yang lembut saja, kita selesai bertobat. Karena dosanya orang yang meninggalkan sholat itu melebihi dari sumber, tidak ada dosa besar melebihi dosa orang yang meninggalkan sholat. Itu juga melebihi dosanya orang berzina, melebihi dosanya orang yang membunuh, melebihi dosanya orang yang merampok. Itu orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang terakhir saya ingatkan ada sebuah ayat yang juga memberikan peringatan yang sama. Dan yang diperingati siapa? Yang diperingati orang beriman. Ini juga kaitannya dengan kelalaian kita dalam sholat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yahdi lil ladzina amanu. Belumkah waktunya itu orang beriman? Ini aman orang beriman. Ini yang diperingati oleh Allah orang beriman. Alam yahdi lil ladzina amanu. Belumkah waktunya itu orang beriman? Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah ma nazala minal haqq. Untuk khusyuk hatinya. Khusyuk. Belum ke waktunya orang beriman itu khusyuk hati. Berarti kalau tidak khusyuk itu ancaman bahaya. Khusyuk hati li dzikrillah, untuk mengingat Allah. Kenapa harus khusyuk? Karena ada yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u alladziina utul kitaba min qabl. Jangan sampai kalian seperti ahli kitab yang lain, seperti Yahudi Nasrani
Berlalu waktu berlalu dan waktu akhirnya dalam ayat ini faqasat qulub, membatu hati. Kalau hati sudah membatu tidak bisa dibacakan ayatnya biasa. Sholat hari ini, kalaupun sholat sekedar menguburkan kewajiban, dilalui oleh waktu, diburu oleh dunia, diburu oleh pekerjaan, sampai Allah kapan waktu mengaji tidak ada tawakunya sedikit ruang berselang sebab itu antah masing-masing matu logik kamu dan kamu. Nah, ini semua yang disebut oleh Allah belum kau waktunya apa tapi upamu tadi ini masih. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terasa kurang nyaman, tetapi saya mulai tadi Allah juga menjanjikan kita surga, ampunannya juga luar biasa. Bayangkan coba kita mendahulukan saja datang salat Jumat besok ini, itu Allah sudah menggugurkan dosa kita, maka mengampuni dosa kita satu Jumat yang lalu. Satu minggu jadi ada jaminan dosa ini diampuni dalam satu pekan. Salat Jumat tepat pada waktu. Allah bisa saya pilih. Kalau ada yang bertanya silahkan.